Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita masih ada di Cina. Keliru nih, Tiongkok. Iya, sudah sejak kecil terlanjur ngomongnya pakai istilah China. Tapi percayalah kalau saya ngomong Cina bukan niat melecehkan. Ya memang sudah mentradisi begitu. Jadi kita lanjutkan penjelajahan kita mengikuti petunjuk Rasul untuk utlubul ilma walau bisin. Nanti ada yang menyebut pikiran-pikiran filsafat Tiongkok, Cina, itu di beberapa literatur disebut sinisme. Ya, jadi jangan kaget loh ya. Nanti kalau kamu baca-baca buku kok ada istilah sinisme, itu ada kalanya memang ada aliran tertentu namanya sinisme. Tapi ada juga yang dimaksud filsafat Cina ini, yang diambil dari bahasa Arabnya sin. Ya, jadi sinisme. Karena coba nanti kamu survei lihat beberapa literatur itu ada yang pakai istilah sinisme. Minggu lalu kita ketemu dengan Taoisme, malam ini kita akan ketemu Konfusianisme. Konfusianisme ini jauh lebih terkenal, jauh lebih dipakai orang, sampai hari ini masih hidup. Bahkan sebagai agama kan dia di Indonesia hari ini jadi agama resmi, agama Konghucu. Tapi kita nggak akan membahas ritual-ritual agamanya, karena kita akan fokus pada pikiran-pikiran filsafatnya yang cenderung berbau etik. Etik yang tidak metafisik, itu etiknya Konfusianisme. Jadi konkret, hidup tertib secara nyata dan harmonis, itu khasnya Konfusianisme. Teman-teman Tiongkok rata-rata filosofi hidupnya itu khas Konfusianisme. Jadi tidak terlalu metafisikal. Yang agak aneh-aneh metafisik itu yang minggu lalu, yang Taoisme. Jadi kalau nonton film ada vampir, ada jimat, ada, itu biasanya dari sisi Taoisme. Kalau Konfusianisme enggak. Jadi mikir dunia yang konkret. Makanya teman-teman kadang-kadang jauh lebih sukses hidupnya, karena filosofinya filosofi hidup di dunia. Kaya-kaya, nggak kayak orang Islam, orang Jawa, orang pribumi. Kalau anekdotnya dari gaya berdoanya aja kan kelihatan. Kalau kita kan berdoanya pasrah, cuma nunggu, minta, nunggu dikasih. Kalau orang sana nggak cuma minta, tapi dipaksa, digoyang. Kalau doa kan gitu, ya Allah, ayo, sampai rontok rezekinya. Kalau kita kan nunggu jatuh, kalau dia digoyang sampai jatuh semua. Itu makanya kaya mereka. Malaikatnya yang di atas kaget semua, digoyang, ayo jatuhin, jatuh semua rezekinya. Kalau kamu kan pasrah, ya Allah rezekinya dong. Oke, itu Konfusianisme. Hidupnya mulai tahun 551. Cuma ini mungsret itu apa? Kalau dari segi angkanya sampai 479. Tapi sebelum Masehi, kalau pakai tahun Masehi. Karena teman-teman Tiongkok kan punya tahun baru sendiri sebentar lagi. Mungkin seminggu lagi, tidak ada, lebih dikit. Tahun baru Imlek.
Karena memang kalau dihitung dari sisi, dan tahunnya jauh lebih besar daripada tahun Masehi, karena hidupnya memang jauh sebelum itu. Jadi Konfusius itu sebenarnya istilah Latin, transliterasi dalam bahasa Latin dari Kung Fu Shu, atau ada yang baca Kung Fu She. Jadi itu jadi nama Konfusius itu sebenarnya nama transliterasian, bukan asli. Ini nanti akan bertaburan istilah-istilah dari bahasa sana, dan karena saya nggak ngerti bahasa sana, ya tak woco apa anane ya. Jadi mungkin ada yang ngerti, boleh diingatkan cara bacanya. Cuma sementara saya belum mendalami bahasa sana, hanya pikiran-pikirannya yang coba saya pahami. Nama aslinya bukan Kung Fu Shu itu. Nama aslinya adalah Zhongni, atau kadang-kadang dipanggil juga Kongzi. Kung itu nama keluarganya, nama marganya. Oke. Kalau artinya kadang-kadang diterjemah Konfusi atau Konfusu itu artinya Master Kung, Guru Kung. Dia dianggap guru paling besar dalam sejarah Tiongkok. Itu Konghucu. Kalau ada yang pernah baca 100 tokoh di buku Konfusius, Kungfusu ini kan orang nomor 5 paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 Ishak Newton, ya kan Ishak itu kan dari bahasa sono, bahasa Arabnya Ishak. Loh iyalah, kamu bahasa sana. Loh, coba kamu tanya mereka ya, Ibrahim jadi Abraham, tapi kalau Ishak jadi Ishak, Ismail jadi Ismail, Daud jadi David, Sulaiman jadi Solomon, kalau di Jawa jadi Sulaiman. Nah, jangan katanya begitu. Nah, jadi namanya memang Ishak Newton, orang nomor 2 paling besar. Nomor 3 Isa, kalau dalam bahasa Barat Yesus. Nomor 4 Buddha. Nah, nomor 5 Konfusius. Jadi orang juara 5 paling berpengaruh di dunia. Ada beberapa tulisan yang mau ngecek apakah dia nabi atau bukan, ya monggo, terserah ijtihad masing-masing. Dari sisi pengaruh, ajaran, gaya, dan perilaku bisa jadi ya. Meskipun kita tidak harus mengimani, kan kita wajibnya cuma 25. Wong itu sangat jauh. Nabi Muhammad aja 6 Masehi. Kalau ini kan 500 tahun sebelum Masehi. Dan kita tidak tahu apa-apa era-era itu. Sokrates saja kan kita masih bingung, dia nabi beneran apa enggak. Jadi Konghucu hidupnya sebenarnya awalnya orang biasa-biasa dari keluarga militer, sempat juga jadi pejabat negara, tapi kemudian lebih enjoy jadi guru. Apalagi dari biografinya yang menarik, lancar-lancar saja. Selain kekecewaannya terhadap perang, kekacauan sosial, chaos yang terjadi di saat dia hidup, kebijaksanaannya luar biasa. Kalau ada waktu carilah cerita-cerita hidupnya Konfusius, itu banyak. Kalau itu Islam mungkin dia bisa dianggap wali. Banyak cerita-cerita agak karomah, agak piye gitu. Itu Konfusius. Apa ya yang bisa tak ingat dari dia punya murid. Misalnya dia punya murid namanya Yan Hui. Yan Hui ini murid kesayangannya. Satu ketika Yan Hui mau pulang kampung, pesannya Konfusius, ya pulang kampung aja, pesanku 2 ya, jangan berteduh di bawah pohon. Yang kedua, jangan sampai kamu bunuh orang. Itu kan heran Yan Hui, lu ngapain aku kok tiba-tiba bunuh orang itu? Kok tidak boleh berteduh di bawah pohon, ada apa? Oh, tidak ada listrik. Kalau ada listrik sih mending, mungkin khawatir kesetrum apa-apa. Tidak ada. Tapi ya wis, pokoknya karena gurunya yang ngomong, ya dia ikut aja.
Sampai kemudian begitu dia jalan keluar hujan deras. Wah ini hujan, ini harus cari yup-yupan. Apa yup-yupan itu bahasa Indonesia nih? Iya, harus cari tempat berteduh. Iya. Dia nyari mau ke bawah pohon. Waduh, pesannya guru kok ndak boleh. Tapi ini ya milih basah aja deh daripada melanggar. Baru aja dia milih hujan-hujan, tiba-tiba petir keras sekali datang dan kena di pohon itu. Oh, berarti maksudnya tadi itu. Terus selanjutnya pulang ke rumah, lihat istrinya tidur sama orang lain, berdua gelap-gelap. Oh, ini kok istriku tidur berdua sama orang lain. Sudah marah dia, sudah nyabut pedang. Ingat gurunya, jangan sampai bunuh orang. Mungkin ini maksudnya. Begitu jendelanya dibuka, dilihat, oh ternyata saudaranya sendiri, iparnya sendiri, sama-sama perempuan. Ya. Loh, ya makanya aja ngamuan toh. Nek ngamuan itu mesti keliru. Dan pesennya gurunya kan gampang. Wah, terus dia pulang kampung langsung ngomong, guru sampean makrifat, apa-apa ngerti laduni mesti. Terus gurunya bilang, lu ndak, aku itu ya ndak sampai segitunya. Cuma aku ngerti ini mau hujan terus, dan dari cuacanya gelagatnya kok akan banyak petir. Kalau kamu di bawah pohon bahaya. Maka tak ingetin jangan berteduh di bawah pohon. Dan kulihat kamu pulangnya kok bawa pedang. Kan biasa kalau kamu bawa pedang kan tak ingetin, hati-hati loh ya bawa pedang, jangan sampai bunuh orang. Jadi jawabannya simpel. Dan kadang-kadang kebijaksanaannya itu agak awalnya susah dipahami, tapi belakangan ya. Satu ketika Yan Hui ini pejabat. Satu ketika dia sidak, lihat pedagang sama penjual gegeran. Hitung-hitungan, pokoknya pedagang ini ngeyel. 8 kali 3 itu 23. Gegeran, terus Yan Hui datang. Tak ingetin, salah. 8 kali 3 itu 24. Pedagangnya nesu. Kamu ngerti apa? Kalau kamu Konfusius baru aku percaya. Loh iya, aku muridnya Konfusius. Ayo tak ajak neng guruku, ditanyain. Ayo wis pokoknya taruhan ya. Katanya Yan Hui, kalau aku bener jabatanku tak kasih kamu. Nah, pedagangnya saking marahnya, terserahlah. Tapi kalau aku yang bener, jabatanmu kasih aku. Kalau aku yang salah, penggal kepalaku. Oh, katanya pedagang itu 8 kali 3 24. Dia bilangnya 23. Begitu tanya Konfusius, guru berapa 8 kali 3? 23. Iya. Wah, mangkel ini si Yan Hui. Apa guru? Tua mungkin pekun guru ini. Masa 8 kali 3 23. Tapi karena dia nggak berani bantah gurunya, ya manut aja. Akhirnya jabatannya dikasih, simbolnya topinya dikasih. Ya udah, kamu pergi. Begitu anunya pergi, marah-marah dia sama guru. Gimana sih guru? Anak TK PAUD aja ngerti 8 kali 3 24. Masa 8 kali 3 23. Loh, ini urusannya bukan 23 apa 24. Kalau kamu disuruh milih kehilangan jabatan atau kehilangan nyawa, yang kamu pilih mana? Ya nyawa lah gulu. Lah iya, makanya itu tadi. Kalau kamu kalah kan cuma hilang jabatan. Tapi kalau dia yang kalah, nyawa satu yang hilang. Maka mending 8 kali 3 23, yang penting nyawanya selamat, kan gitu. Banyak cerita-cerita Konfusius yang gayanya kayak gini. Nanti kamu tinggal cari-cari. Cerita-cerita orang dulu itu kan memang luar biasa. Kebijaksanaannya tidak terduga. Oke, sejarah hidupnya silahkan dibaca, saya nggak perlu detail. Cuma dia pernah ngomong sendiri pengalaman batinnya di dunia ilmu. Dia bilang, pada umur 15 tahun aku siapkan hatiku untuk belajar. 15 tahun selanjutnya, pada usia 30 tahun, aku merasa diriku sudah mapan. Pada umur 40 tahun, aku tidak punya keraguan lagi dalam diriku, sudah mantep. Ilmunya sudah merasa yowis itu ndak mungkin berubah-ubah lagi. Saat umur 50 tahun
Aku tahu wasiat surga. Kalau bahasa Islam mungkin makrifat, ngerti dunia langit. Sewaktu berumur 60 tahun, aku siap mendengar. Itu tafsirannya harus agak jelimet. Siap mendengar itu tidak gampang terpengaruh, sudah tidak bisa berubah-ubah lagi, sudah mengalami puncak, sudah establis. Dan umur 70 tahun aku bisa mengikuti keinginan hatiku tanpa harus mendahului kebenaran. Jadi sudah total kontrol terhadap dirinya. Sudah tidak kepingin jabatan lagi, sudah tidak tertarik lagi dengan dunia. Hatinya sudah arahnya tidak ke bawah tapi ke atas. Nah, itu penjelasannya sendiri tentang pengalaman batinnya dalam belajar. Kalau kalian mungkin sekarang umur-umur 20, harusnya sebentar lagi sudah mapan ilmunya, 30 tahun. Ya kan? Nanti umur 40, sebentar lagi saya 40, itu harus sudah mantep. 10 tahunnya makrifat. Nek iso. Ora iso ya piye meneh. Oke, itu perjalanan batinnya Konfusius. Dan jangan salah, Konfusius bilang, ajaran-ajaranku yang dianggap orang dahsyat itu sebenarnya bukan milikku. Aku cuma menyisir, jadi mengkoleksi khazanah-khazanah kuno, kitab-kitab kuno yang menurutnya penuh dengan wisdom. Jadi sumber ajarannya Konfusius itu ada 5 kitab itu kitab klasik, kitab kuno yang ada di Tiongkok klasik, yaitu kitab I Ching, kitab perubahan. Banyak filosof yang tertarik dengan kitab perubahan ini, termasuk nanti seorang pejabat panglima perang namanya Sun Tzu. Makanya minggu lalu ada yang ngirim ke Facebook saya minta Sun Tzu. Akhirnya setelah tak pikir-pikir, ya sudahlah, nggak apa-apa, Cina kita tambah satu lagi, filsafat perang dari Sun Tzu. Kalau Konfusius itu kalau dibahasakan filsafat modern, ini sebenarnya kita sedang ngomong etika politik. Cuma politik tidak dalam definisi modern, tapi politik dalam definisi Aristotelian. Seni mengelola masyarakat. Jadi minggu depan kita masih Cina sekali lagi, biar pas Cina 4 pertemuan 1 bulan kita di Cina. Cuma kita akhiri dengan Sun Tzu, falsafah perang. Ya sekali-sekali lah kita agak keras ngomong perang, biar nggak ngantuk tiap malam kelemak-kelemek. Ya, saya ngantuk, kamu ngantuk, terus podo wae. Sumbernya Sun Tzu itu I Ching, kitab perubahan. Kalau ada yang punya pandangan hidup ini adalah pertarungan, Sun Tzu bisa kamu pakai. Termasuk yang bisnismen, termasuk yang bertarung langsung dengan rival-rival, mungkin bidang pekerjaan tertentu, politikus, kamu butuh Sun Tzu, falsafah perang. Selain I Ching, sumbernya Konfusius yang kedua adalah kitab sejarah Su Jing. Yang ketiga Xi Jing, kitab pujian, syair-syair. Yang keempat Li Ji, kitab ritual, peribadatan. Dan Sun Xiu, catatan musim semi dan musim gugur. Ini kitab-kitab klasik Cina. Jadi Konfusius ngaku sendiri bahwa saya ndak original, ini cuma ajaran-ajaran kuno yang ku ajarkan ulang, direvitalisasi sesuai zamannya. Itu kebalikannya hari ini. Kalau hari ini kan kamu skripsi dipaksa bikin pernyataan keaslian. Konfusius enggak, dia bikin pernyataan tidak asli. Itu
Itu menarik. Apa bisa sih kamu bilang karyamu itu asli? Ndak ada karya asli. Kamu mesti cuma ngutip-ngutip, dapat inspirasi dari sana dari sini, gitu aja kamu ngaku asli. Kadang-kadang juga banyak yang cuma kamu pindah dari buku mana dan itu depannya kamu kasih pernyataan keaslian. Jadi ya mungkin besok kamu usul ke kampusmu, Pak, mau diganti aja bukan pernyataan keaslian, pernyataan tidak asli, bahwa semua yang ada di sini itu sebelumnya juga pernah dipikir orang lain, sudah nggak asli lagi, hanya saja dikemas sesuai zaman sekarang, kan gitu. Kamu boleh bikin besok di skripsimu pernyataan tidak asli. Dengan ini saya menjelaskan yang ada di skripsi apa tesis saya itu tidak asli, hanya saja saya kemas sesuai kepentinganku sendiri. Itu menurut saya lebih jujur daripada pernyataan keaslian. Itu wali aneh. Jadi kalau Konfusius, dia bukan menyatakan dirinya original, tapi justru dia mengatakan, enggak kok, saya cuma mewarisi kebajikan-kebajikan klasik. Kalau dalam bahasanya Hussein Nasr mungkin sains sakra, kebijaksanaan kuno yang oleh masyarakat Cina, oleh peradaban Cina klasik itu terkumpul dalam 5 kitab. Itulah nanti yang diceramahkan, yang diajarkan oleh Konfusius. Dan 5 kitab itu ajaran-ajarannya nanti ditulis oleh murid-muridnya, dibukukan oleh murid-muridnya, dan lahirlah 4 kitab yang jadi rujukannya para pemeluk Konfusianisme. Yang pertama judulnya Dasu, yang kedua Lunyu, bacanya misah ya, kalau disambung jadi Lunyu. Yo, kalau Lunyu licin. Oke. Jadi yang keempat Zongyong, dan yang ketiga Zongyong, yang keempat Mencius. Mencius itu Mengzi, muridnya. Mengzi juga masuk di 100 tokoh. Silahkan kamu cari orang-orang besar dari Cina. Jadi diinspirasi oleh kitab-kitab klasik dan ajarannya dibukukan oleh murid-muridnya. Guru pertama dengan murid paling besar dalam sejarah. Ceritanya sekitar 300-an ribu muridnya. Nanti meninggal umur 72-73. Meninggal, dia merasa meninggal bagi banyak orang meninggal dalam kondisi galau, karena dia meninggal setelah menyaksikan banyak murid-muridnya meninggal atau tewas duluan, karena situasinya memang situasi perang. Sempat jadi pejabat, kemudian mundur dan jadi guru. Kalau ada yang ingin nonton riwayat hidupnya saja, kan sudah ada filmnya itu kan, yang dibintangi oleh Chow Yun Fat. Ya, judulnya Konfusius. Yo, itu sejarahnya, tapi sudah di beberapa bagian didramatisir. Yo, ndak apa-apa kalau nggak didramatisir lah, nggak jadi film enak, jadi film dokumenter. Yo, yang main juga dicari yang bintang terkenal, yang cakep. Kalau disesuaikan sama wajah aslinya nggak menarik. Orang, iya kan, orangnya jenggotnya panjang tua gitu, ndak seru. Harus dicari yang agak cakep. Lawan mainnya juga dicari yang cakep-cakep. Oke, sumber ajarannya itu. Oke, bismillah, kita masuk ke ajarannya sekarang. Jadi ajarannya Konfusius, seperti saya bilang tadi, masuknya ke etika politik. Cuma etika politik itu kan dunia sosial. Kalau di Konfusius tidak semata-mata ngatur gimana masyarakat harus dikelola, diperlakukan,
Tapi politik akan stabil, dunia sosial akan harmonis, diawali dari individu per individu. Tidak ada gunanya masyarakat dibikinkan undang-undang, konstitusi, norma, aturan formal yang bagus kalau orang-orangnya, individu per individunya rusak. Maka yang harus digarap duluan adalah individunya. Jadi intinya Konfusius, meskipun itu etika politik, tapi pertama-tama harus setiap orang membangun dirinya, memberadabkan dirinya, harus sadar secara moral. Kalau enggak, secanggih apapun rekayasa sosial, rekayasa politik dilakukan, enggak akan bisa jalan. Meskipun ada KPK, ada Polri, ada undang-undang, ada konstitusi, tapi kalau orang-orangnya rusak, tidak ada gunanya aturan yang baik. Maka katanya Konfusius, garap dulu orangnya. Kalau orangnya baik, kadang-kadang aturan gak terlalu bagus pun, atau bahkan gak diatur pun, baik dengan sendirinya. Tapi ya, sebagus apapun aturan, kalau orang-orangnya sudah cacat, ya aturan itu jadi jembatan untuk menuju kecacatan. Itu prinsip utama etika politiknya Konfusius. Jadi kalau kamu punya cita-cita Indonesia ini bagus, membangunnya harus dari dirimu sendiri. Tidak usah cerewet sama orang lain. Kamu sendiri dulu sudah jadi warga negara yang baik belum? Kalau sudah, kamu sudah menyumbang sesuatu. Itu fokus ajarannya Konfusius. Jadi etika pertama diawali dari memberadabkan diri, self cultivation. Kemudian jenis etikanya, kalau dulu saya lupa pertemuan keberapa itu kita ada sesi etika, tergolong virtue etik, etika kebajikan, yang diinspirasi oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi etika politik yang diawali dari pribadi-pribadi yang jenisnya adalah virtue etik. Nah, itu polanya Konfusius. Jadi jangan lupa, itu sawah kita hari ini berarti ada di etika politik. Etika politik itu levelnya lebih tinggi daripada sekedar ilmu politik. Di Indonesia hari ini, kamu tiap hari nonton TV, debat, ILK, debat, itu yang main adalah masih ilmu politik. Orang masih ribut dengan aturan. Orang masih sibuk dengan mana sesuai konstitusi, mana tidak, mana melanggar aturan, mana tidak. Itu masih level formal. Di atas ilmu politik itu ada etika politik. Itu tidak sekedar ngomong mana sesuai aturan, mana konstitusional, mana enggak, tapi mana pantas, mana enggak pantas, mana baik, mana buruk, mana bajik, mana tidak. Nah, itu etika politik. Ya sudah banyak sih orang yang menyinggung-nyinggung etika politik, tapi dalam prakteknya kelihatannya di Indonesia masih belum jalan. Isine ndak karu-karuan kan. Kamu lihat TV itu bingung dewe kamu. Sekarang sing bener sing ndi? Yang dulu suka Jokowi sekarang mulai ragu-ragu. Yang dulu dianggap musuhnya Jokowi, lu kok sekarang gabung sama Jokowi. Bingung, ndak karu-karuan, ndak jelas sekarang mana hitam mana putih. Dan orang memainkan kepentingannya sendiri-sendiri, tidak peduli. Ya benar sih secara konstitusi, tapi kadang-kadang ndak melihat etika, ndak melihat apa ya pantas ya aku gini, apa ya sudah seharusnya, seyogyanya. Itu etika.
Jadi kalau ada kalimat seyogyanya itu coraknya etik, kalau seharusnya itu formal. Makanya kita yang ada di Jogja harusnya ya agak etikanya yang agak gitulah, karena kita seyogyanya. Kalau seharusnya itu wajib kan, seharusnya urusannya harus, tapi kalau seyogyanya kita harus lebih beradab dari yang lain. Oke, itu inti ajarannya Konfusius. Metodenya Konfusius itu kalau digambarkan kiai lah hari ini. Jadi cara berpikirnya tidak argumentatif, tidak pakai dalil-dalil rasional yang mendalam, tapi praktis. Kadang-kadang pakai kiasan, pakai sindiran, dan diulang-ulang. Nah itu kiai kan gitu, orang ceramah kan gitu. Ya memang dia guru etik. Kalau nggak diulang-ulang ya mungkin orang akan lupa. Tidak perlu argumentatif, karena etik itu yang dibutuhkan ketika diceramahkan, persuasif. Gimana orang terdorong untuk ikut apa yang dikatakan. Itu yang dilakukan oleh Konfusius. Mirip kayak Sokrates, cuma kalau Sokrates argumentatif. Orang diajak mikir, diarahkan berpikirnya, terus pada akhirnya menyimpulkan. Kalau Konfusius enggak, ahli ceramah lah kalau hari ini. Jadi ngomong pakai retorika, diulang-ulang, itu kan jenisnya retorika. Gimana caranya orang ikut gagasan-gagasannya, persuasif. Enggak usah dipikir dalam, yang penting orang tertarik. Nah itu beberapa filsafat timur gayanya seperti ini. Orang wow dulu, dibikin terpesona dulu. Wah indah sekali ya, bagus sekali ya. Kalau sudah kayak gitu, enggak usah mikir, enggak usah cari dalil bagus-bagus. Bikin terpesona dulu, dia akan ikut apa yang kamu katakan. Cari retorika yang bagus, orang akan ikut. Nah, kalau kamu punya teknik ini, jadilah penceramah. Kamu akan laku. Ya kan, bisa mempersuasi orang. Jadi tidak dari pikiranmu. Tidak penting penceramah itu pikirannya cerdas, argumentasinya dalam. Yang penting bisa menarik orang. Entah dengan cara bikin orang ketawa, entah bikin orang wow, atau dengan pokoknya gimana caranya orang tertarik. Kalau sudah, tinggal kamu masukkan ideologimu, selesai. Itu bedanya sama Sokrates. Di situ kan di bawah ada bandingannya Sokrates. Kalau Sokrates lebih dialektis, lebih pakai akal, argumentasi. Oke, itu ciri pertama. Ciri kedua, Konfusius itu tidak antroposentris, tapi humanis. Jadi kalau antroposentris terlalu manusia. Kalau humanis itu memihak manusia, tapi tidak segalanya, sisi-sisi kemanusiaannya saja. Itu humanis. Ada sisi-sisi dari manusia yang dianggap negatif, dianggap tidak bagus, dianggap jelek, itu harus disisihkan. Itu bedanya antroposentrisme sama humanisme. Kalau antroposentrisme, semua yang di manusia harus diberdayakan. Manusia adalah rajanya. Itu antroposentrisme. Tapi kalau humanisme, yang dibela dan diperjuangkan hanya sisi-sisi kemanusiaannya. Dan jangan salah, banyak filosof barat yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran Konfusius. Yang paling terkenal dipengaruhi Konfusius adalah Voltaire. Dulu kita pernah ngaji Voltaire. Itu bau Konfusiusnya sangat menyengat. Kalau dari Voltaire. Atau revolusi Perancis, yang punya 3 prinsip itu kan, persaudaraan, kesetaraan, kebebasan. Itu pengaruh Konfusius. Declaration of Independence-nya Amerika, katanya Thomas Jefferson, tokoh yang ngarang, itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Konfusius. Hari ini Konfusianisme termasuk Konghucu banyak hidup di daerah Asia Timur.
Singapura, Vietnam, Indonesia meskipun termasuk minoritas, Taiwan, Tiongkok, daerah-daerah Asia Timur termasuk Jepang. Jadi hidup di sana. Dan di negara-negara ini nanti tanggal meninggalnya Konfusius 28 September itu hari libur nasional, diperingati sebagai hari pendidikan. Jadi hari guru, kok hari pendidikan? Ya hari guru sama. Jadi hari guru, libur nasional, hari kematiannya Konfusius 28 September. Kalau kita hari gurunya tanggal berapa? 23 apa? November. Itu momennya apa? Nggak tahu ya. Nggak ngerti, saya juga nggak ngerti hari guru itu tanggal berapa. Kalau hari dosen ada nggak? Kamu bikin sendirilah, hari mahasiswa itu libur di kampusnya. Ya nggak apa-apa kan, enaknya kan gitu. Setiap momen kan ada harinya. Oke, jadi metodenya Konfusius mirip kayak Socrates, turun ke jalan-jalan, cuma dia tidak argumentatif, persuasif. Dengan ajaran-ajaran etikanya, titik tekannya pada humanisme yang tidak antroposentrisme di sisi etika politiknya. Oke, maka dari situ Konfusianisme ingin menggagas stabilitas sosial yang etis. Jadi dunia sosial yang tertib dan teratur, cuma jalurnya itu etika, bukan aturan. Jadi aturan itu formal, gampang dilanggar. Karena aturan itu orang ikut bukan karena kesadaran. Dunia sosial kalau ingin tertib, orang ikut karena kesadaran etis. Jadi aku ndak maling bukan karena ada undang-undang yang melarang aku maling, tapi karena aku sadar memang aku ndak boleh maling. Maling itu merugikan orang lain. Jadi tertib sosial yang lahir karena kesadaran etis, bukan lahir karena paksaan norma, paksaan aturan. Nah itu yang disasar oleh Konfusius, yang nanti dijadikan undang-undang beberapa dinasti di Tiongkok. Meskipun ada juga kaisar-kaisar tertentu yang membasmi ajaran Konfusius, anti ajaran Konfusius, meskipun sampai hari ini ajaran itu masih hidup di tengah masyarakat. Oke, alurnya itu alur dari individu, terus keluarga, dan dari keluarga baru negara. Jadi kalau karakter kita, moralitas kita sudah bagus, maka kehidupan keluarga akan tertib. Kalau keluarga tertib, tentram, maka baru negara akan teratur. Kalau keluarga rusak, tidak akan bisa lahir negara yang teratur. Jadi jangan-jangan kacaunya Indonesia hari ini itu karena nggak banyak orang memperhatikan kehidupan keluarga. Yang miskin sibuk gimana caranya biar kaya, jadi cuek sama kehidupan keluarga. Yang kaya, yang punya jabatan, yang kelas tinggi apalagi nggak punya waktu sama sekali untuk keluarga. Jadi selesai, yang lahir generasi-generasi yang tidak tenteram, dicuekin terus. Orang yang dicuekin ini kan mesti sakarepe dhewe. Yang sekarang heboh itu apalagi kan, anak bayi dikasih rokok itu kan. Iki piye mikire. Jadi kalau keluarga beres, tenang aja, negara akan ikut beres. Tapi kalau keluarganya kacau, ya akan kacau. Fokusnya Konfusianisme. Sekarang kita lihat asumsi-asumsi dasarnya. Ini masih panjang ya. Jadi asumsi dasarnya yang pertama, hidup ini
tiangnya adalah moral. Ini pernyataan yang ratusan tahun jauh sebelum Immanuel Kant. Pernyataan yang sama pernah disampaikan oleh Immanuel Kant, bahwa masyarakat tertib, tiangnya kehidupan sosial itu moralitas. Kalau moralitas rusak, kehidupan akan rusak. Bahkan alam semesta juga akan meresponnya dengan kerusakan. Gempa bumi, banjir, apalagi perang, semua bencana itu sebenarnya porosnya ada di rusaknya moralitas. Loh, hubungannya apa Pak? Banjir kan sungai yang meluap. Kalau di Konfusius itu ada korelasinya dengan rusaknya moral. Entah langsung, entah tidak langsung. Jadi hidup ini kan saya bilang 2 minggu yang lalu, ciri khas pikiran timur, alam semesta ini hidup secara harmonis. Dan di antara variabel harmoni alam itu manusia. Harmoni ini kalau salah satu rusak, yang lain juga akan terpengaruh, jadi tidak seimbang. Karena terbukti jelas manusianya sekarang banyak yang rusak, yuk timbal baliknya alam juga meresponnya secara negatif. Maka lahir bencana-bencana. Kenapa? Harmoninya sudah rusak. Yang merusak siapa? Manusia. Jadi kalau dicermati mungkin pakai fisika, pakai biologi, pakai, nanti akan kelihatan di mana intervensi manusia yang merusak harmoni. Ya mungkin antara gempa dengan moralmu nggak ada korelasinya, tapi kalau dihubung-hubungkan nanti nyambung loh. Nah itu pandangan timur, termasuk Konfusius. Maka hampir semua filosof timur itu arahnya perbaikan moralitas. Hidup yang benar dulu, baru mikir yang lain. Yang kedua, itu yang pertama, asumsi yang nanti diadopsi oleh Rousseau dan kawan-kawan, bahwa manusia itu hakikatnya adalah baik. Jadi tidak ada orang jahat. Orang yang jahat itu berarti dia nyeleweng dari fitrahnya sebagai orang baik. Berarti dia orang yang tersesat. Itu orang yang jelek itu berarti dia sedang keluar dari karakter alamiahnya. Orang itu secara natural baik kok. Maka harus disadarkan terus, diajarkan terus kehidupan yang baik, biar hidup ini jadi tertib, teratur. Jangan sampai sesat. Dia harus disadarkan terus. Jadi asumsi kedua tentang baiknya manusia. Jadi tidak ada orang salah, tidak ada orang jahat, yang ada orang tersesat. Ya kalau orang sesat jangan dimarahi, jangan dicaci maki. Hari ini kan banyak orang yang dianggap sesat terus dimarah-marahi, dicaci maki. Ada yang sampai dipukuli, dikejar-kejar loh. Orang tersesat kok malah dimarahin. Seandainya kamu jalan-jalan kemana terus kesasar, kok malah diseneni. Mau kemana mas? Mau ke Surabaya. Lu sampean ke Surabaya kok jalannya ke barat, kurang ajar, sampean sesat. Masuk gitu. Ya kan? Hari ini kan banyak yang kayak gitu, dianggap sesat dan dicaci maki dulu. Mosok menghadapi yang sesat kok gitu. Dan kamu yang disesatkan juga mbok yo jangan marah. Wong kamu itu kan orang kadang-kadang kan kamu marah. Wah, kamu adalah orang yang sesat. Terus kamu marah-marah, kurang ajar menyesatkan aku. Loh enggak, kalau ada orang bilang gitu ya, kalau memang kamu merasa enggak sesat ya tinggal bilang, enggak kok saya enggak sesat, saya yakin jalanku benar, ya jalan aja. Tapi kalau benar, oh iya matur nuwun sudah diingatkan. Coba tak ceknya lagi petaku, jangan-jangan memang saya salah, kan gitu. Tapi kan kamu balasnya juga sama-sama marah. Jadi ada orang sesat yang ngingetin sambil marah-marah, yang diingetin juga marah-marah. Itu terus jadinya tawuran. Hari ini kan sering gitu kan, antar aliran, antar kelompok. Jadi ada orang sesat kok dimarahi, dilempari batu, dipukuli lu. Kan malah kasihan. Kita kan harusnya kasihan kan kalau ada orang sesat. Kasihan ya dia sesat, keliru. Ini harus cepet-cepet diingetin, dibantu.
Kalau hari ini dicaci maki, kebalikannya. Maka katanya Konfusius, jangan gitulah, setiap orang itu baik, tidak ada orang jahat, tidak ada orang rusak, yang ada orang sesat. Kalau memang sesat, ya kita ingatkan jalannya biar tidak sesat lagi. Dan yang diingatkan juga jangan marah-marah. Kalau merasa yang ingetin yang keliru, ya tinggal dibalikkan aja. Menurut saya yang benar, sampean yang keliru, wong peta saya ini, dan selesai. Tidak perlu tawuran lagi. Terus yang ketiga, asumsinya, katanya Konfusius, orang itu tidak butuh juru selamat, tapi yang dibutuhkan adalah guru yang menyelamatkan, guru yang mengingatkan, guru yang moralitasnya tinggi, yang tidak cuma ngomong tapi bisa ngasih teladan. Itu cirinya. Kalau kalian cari guru, jangan cuma yang pintar ngomong, pintar ceramah. Cari guru yang berbudi. Kalau bahasanya Konfusius, berbudi itu bisa mempraktekkan apa yang diajarkan dan bisa mengajarkan apa yang dipraktekkan. Nah, itu baru layak dijadikan guru. Baru orang yang bisa nuntun, bisa membereskan moralitasmu. Kalau ngingetin kamu jalan ke Jakarta, dia harus pernah ke Jakarta. Itu baru layak dijadikan guru. Nggak cuma ngomong. Tiap hari nasihati orang, kita harus sabar. Dia sendiri marah-marah. Pernah kan kayak gitu? Kita harus sabar. Itu kok ngantuk? Ini melecehkan sekali, saya ngomong kamu ngantuk. Padahal temanya sabar. Ceramah sambil marah-marah. Ya kan? Allah itu maha penyayang. Kita harus menyayangi sesama. Begitu mic-nya menging-wing, tukang mic-nya dibuanting, dipeting, nggak nyambung, aku mikirnya gimana. Nggak bisa dijadikan guru. Tidak bisa mempraktekkan yang dikatakan dan mengatakan yang dia praktekkan. Itu ciri guru. Yang selanjutnya, ya, katanya Konfusius, kalau ada guru yang kayak gini, itu yang ngangkat bukan pemerintah sebenarnya, Tuhan langsung. Jadi guru yang diwisuda langsung oleh Tuhan adalah orang-orang yang mempraktekkan kebenaran, menjalankan moralitas, dan mampu mengajarkannya. Ada banyak orang yang mempraktekkan kebenaran, menjalankan moralitas, tapi tidak mampu ngomongnya. Ada yang cuma pinter ngomong tok, tidak bisa menjalankan. Dua-duanya bukan guru. Guru itu bisa menjalankan, bisa ngomong. Dan orang yang bisa kayak gini, itu yang mewisuda bukan pemerintah, tapi Tuhan langsung. Dialah yang oleh Nabi disebut warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, yang mentransmisikan ajaran-ajaran kebaikan, yang mewujudkan cita-citanya Rasulullah. Misi paling besarnya kan liutammima makarimal akhlak, membereskan moralitas umat. Nah, itu tujuannya sama kayak Konfusius. Makanya ada yang tanya, jangan-jangan Konfusius itu nabi. Yo, kamu teliti sendiri aja. Oke. Cuma jangan cari di Quran. Zaman Konfusius itu sudah berarti 5 abad tambah 6 abad, 5 tambah 6, 11 abad sebelum Nabi Muhammad. Ayatnya mesti jauh, tidak ada. Oke. Ajaran-ajaran utamanya secara umum itu. Nanti kalau kamu baca di kitab-kitabnya atau ulasannya orang-orang di buku-buku, banyak yang ngomong ajaran Konfusianisme itu cara mentipologikan macam-macam. Tapi secara umum menyangkut itu. Yang pertama, Zhengming, reification of names, meluruskan nama-nama. Ini kayak ganti jeneng kalau di Jawa, tapi bukan itu maksudnya. Yang kedua, Yi,
kebajikan. Yang ketiga ren, kemanusiaan. Kemanusiaan isinya 3. Yang pertama zong. Zong itu hati nurani pada orang lain. Empati, itu zong. Kalau di Antv, zong itu kan alamat kamu gak dapat apa-apa. Tapi kalau di Konfusius, dengan zong berarti hati nuranimu bagus. Kamu punya empati pada orang lain, itu berarti kamu punya zong. Yang kedua si. Dan yang ketiga xiao. Jadi kalau si itu mementingkan orang lain, dirinya sendiri nanti saja nggak apa-apa. Kalau xiao itu menghormati, menghargai orang lain. Yang keempat li. Li itu ubudiyah, ibadah. Yang kelima tianming. Tianming itu takdir, jalan langit, perintah langit. Jadi pokok-pokok ajaran moralitasnya Konfusius itu ada 5. Yang pertama reification of names. Yang kedua kebajikan. Yang ketiga kemanusiaan. Yang keempat prosedur ritual ibadah. Dan yang kelima takdir. Ini kayak rukun imannya Konfusius. Jadi hidup kita harus jelas, reification of name, identifikasi diri. Kita juga harus baik hati. Kita juga harus manusiawi. Kita harus menyembah, pasrah pada Yang Maha Kuasa, li. Dan yang kelima fate, takdir. Kita lihat ya satu-satu. Zhengming, reification of name. Ini teori terkenal sekali dari Konfusius, menegakkan nama. Jadi ini kayak Aristoteles, principle of identity. Kalau di sabdanya Konfusius bilangnya, biarkan penguasa adalah penguasa, menteri adalah menteri, bapak adalah bapak, dan anak adalah anak. Itulah reification of names. Maksudnya apa? Berperilakulah sesuai identitasmu, sesuai kedudukanmu. Kalau sepak bola, yang kiper ya jadilah kiper, yang back ya jadilah back, yang striker jadilah striker. Kalau kacau, kamu akan kalah sepak bolamu. Kan gitu. Yang mahasiswa ya jadilah mahasiswa yang baik, yang dosen jadilah dosen yang baik, yang tani jadilah tani yang baik. Sekarang kan campur, gak karu-karuan. Makanya Indonesia ini bingung. Yang pengusaha jadi wakil rakyat, yang pengacara jadi komentator, ya kan? Yang artis jadi politikus. Ya, jadi ndak karu-karuan, ndak jelas karepe apa. Ya tatanan sosial mesti rusak, ndak karu-karuan. Kalau mahasiswa sudah gaya jadi dosen, oh itu alamat sudah, ya kan? Atau kebalikannya, dosen gaya jadi mahasiswa, wah itu apalagi. Tidak sesuai fungsi dan kedudukannya, akan jadi masalah secara sosial. Kadang-kadang jangankan yang itu, yang paling dasar aja kadang-kadang kamu tidak bisa identifikasi. Misalnya, kamu itu cowok apa cewek sih? Loh, kadang-kadang keliru loh orang-orang itu. Sekarang yang cowok itu ngalah-ngalahi cewek, make up-annya, lamanya mandi, dandannya. Sekarang luar biasa. Lu
Gaya ngomongnya juga kadang-kadang kulitnya ngalang-ngalai cewek lembutnya. Lu ndak jelas. Yang ceweknya tegas luar biasa, yang cowoknya malah kelemak-kelemek. Ndak jelas. Ini sumber kekacauan sosial pasti. Yang tani ya tetap aja jadi tani. Lakukan sebaik-baiknya sebagai seorang petani. Yang guru, jadilah guru. Lakukan sebaik-baiknya seperti seorang guru. Itulah reification of names. Yang kakak, jadilah kakak yang baik. Yang adik, jadilah adik yang baik. Yang menteri, jadilah menteri. Yang bapak, jadilah bapak. Itu prinsip besar secara sosial yang hari ini di Indonesia sering kacau balau. Secara struktur tidak jelas. Presiden aslinya pengusaha, DPR aslinya artis, kemudian apalagi kiai aslinya pelawak. Loh, ya kan banyak sekarang. Pelawak itu kan sekarang banyak yang jadi kiai. Loh, apa umatnya tidak rusak itu? Kalau ndagel sih enak, tapi isinya apa terus ngasih tahu masyarakat? Wong tugasnya ulama itu membagi ilmunya pada masyarakat, bukan dagelannya. Oh, itu kan yang bikin kacau hari ini. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Kan sering ngomong kayak gitu. Itu sumber rusak sudah. Itu kayak kiper tapi pengen terkenal maju jadi striker. Ya kan? Hari ini tuh kan semua pengen maju, pengen masuk TV, pengen terkenal. Gak ada yang mau jaga gawang, gak ada yang mau diem-diem, pokoknya tak beresin semua deh. Kalau ada yang mau ngerusak tak bentengi, gak masuk TV juga gak apa-apa. Gak ada yang kayak gitu sekarang. Sekarang semua pengen jadi striker. Jadi wilayah pertahananmu kosong. Akhirnya dibantailah kamu 4-0. Loh iya. Loh, ini cuma contoh kok. Jadi sejago-jagomu meskipun pemain terbaik dunia, kalau nggak ngerti posisimu, ya rusak permainannya. Jadi itulah reification of names. Identifikasi dirimu, siapa kamu, dan bermainlah di posisimu. Yang bapak, mainlah jadi bapak. Yang anak, mainlah jadi anak. Kadang-kadang kamu sudah mahasiswa, merasa pinter kuliah, begitu pulang kan kamu mainnya kayak bapak. Wah, bapaknya ngasih tahu bapak nggak ngerti apa-apa. Bapak di rumah cuma kerja di sawah. Saya ngaji filsafat sampai sekian puluh kali, Pak. Mantap temen. Jadi kamu tidak ngerti posisimu. Loh, bapakmu mungkin wawasan filsafatnya nggak kayak kamu, tapi dia punya banyak pengalaman melebihi kamu. Secara kuantitas pengetahuannya banyak kamu, tapi secara kualitas lebih pas bapakmu. Bapakmu lebih banyak pengalaman, jadi dia ngerti kapan maju, kapan mundur. Pengalamannya banyak. Kayak sepak bola itu kan, yang pinter itu mungkin gak terlalu banyak lari, sebentar-sebentar dapat. Tapi yang baru ngerti sepak bola mesti lebih capek dia, mau muter lapangan, bal di mana dikejar, ya kan. Tapi yang pinter gak terlalu capek. Itu orang tua kelebihannya di situ. Meskipun informasimu banyak, tapi kan kamu nggak ngerti ilmu ini keluarnya harus kapan. Jadi Zhengming, prinsip pertama, identifikasi diri, tegakkan nama, tegakkan identitasmu. Kalau kamu mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik, dan semua orang ngakui bahwa ya kamu mahasiswa yang baik. Kalau kamu jadi teman, berlakulah jadi teman yang baik, dan temanmu juga ngakui kamu memang teman yang baik. Kamu jadi mahasiswa yang baik, dan dosenmu ngakuni kamu memang mahasiswa yang baik. Nah, itu penegakan nama total dalam segala status yang kamu miliki. Yang jadi takmir yang baik. Yang jadi apalagi
bisnis, yang dagang, yang kuliah, yang aktivis, jadilah aktivis yang baik dengan segala cirinya. Ya kalau saya tidak tahu aktivis yang baik itu yang kayak gimana. Yang total, Pak, saya total sekali Pak aktivisnya Pak, sampai kuliahnya tak cuekin, tidak lulus-lulus sampai semester 14. Nah, itu. Yo, kamu bukan mahasiswa yang baik, tapi aktivis yang baik. Jadi reification of names. Terus kebajikan. Ini gede anunya ya, tak kecilin. Kebajikan bahasa sananya yi. Jadi kebajikan itu mix antara kebenaran, keadilan, kewajiban, dan kecerdasan. Jadi kebajikan itu kamu menjalani hidupmu dengan dasar kebenaran, keadilan, kewajiban, dan kepantasan. Berarti kamu orang yang bajik, orang yang bijaksana. Syaratnya cuma satu, kacana Confucius, tanpa pamrih. Pamrihnya ya hanya karena ingin menegakkan kebenaran, keadilan, kewajiban, dan kepantasan. Di luar itu enggak. Kok kamu rajin sekali ya? Alasannya apa? Tidak ada alasan. Karena rajin itu memang bagus. Kok kamu murah hati sekali ya? Kenapa kok kamu bisa begitu? Tidak ada kenapanya. Karena murah hati itu memang bagus, memang baik. Jadi itu tuntutan moral. Itu yang oleh nanti Immanuel Kant belakangan disebut imperatif kategoris. Tidak ada argumennya, nggak ada dasarnya, nggak ada tujuannya, bahkan nggak ada pamrihnya. Jadi kebajikan adalah ketika kamu menegakkan kebenaran, keadilan, kewajiban, kepantasan tanpa pamrih, baru disebut orang baik. Tapi kalau ada pamrihnya enggak. Kok kamu mau-maunya sih ngaji terus-terusan di masjid? Alasannya apa? Tidak ada alasannya, karena ngaji itu baik. Banyak yang ngomentari saya, Pak Faiz kok mau sih tiap minggu nih masjid? Pun tidak capek? Pun tidak ngantuk? Ya capek. Ada tujuan apa sih? Tidak ada. Karena menurutku baik ngaji ini, maka aku mau ngaji. Bukan karena tehnya. Itu loh. Atau yang selain itu, bukan karena daripada nganggur. Itu berarti ada pamrihnya. Pamrihnya kan ngisi waktu lowongmu. Enggak, saya ngaji karena memang menurutku ngaji itu baik. Itu baru kebijakan, kebajikan. Kalau ada pamrihnya enggak bisa disebut kebajikan. Jadi melakukan apapun tanpa syarat, kalau itu kebaikan. Wah, kamu kok baik hati sekali padaku ya? Ada pamrih apa? Enggak. Karena baik hati itu baik. Baik hati itu bagus, maka aku baik padamu. Kamu enggak usah GR. Gitu loh. Kamu enggak usah mikir aneh-aneh. Ya karena baik itu. Oke ya. Kamu kok mau tiap hari nganter aku, tiap hari jemput aku, nge-SMS aku tiap hari? Oh enggak, karena nge-SMS tiap hari itu baik, membahagiakan orang lain. Jadi aku tanpa pamrih. Ya wis, kalau tanpa pamrih aku tak cari yang lainnya. Ya jangan. Oke, enggak jadi berarti. Enggak jadi kebajikan itu, berarti ada pamrihnya. Oke, jadi itu kebajikan menurut Confucius. Jadi yang pertama, bereskan identitasmu, reification of names. Terus yang kedua, jadilah orang bijaksana, jadilah orang baik yang tanpa syarat, tanpa alasan. Yang ketiga, jadilah manusia.
We. Jadi jadilah orang yang bisa hidup seperti orang. Itu Ren, prinsip Ren. Apa sih kewajiban seorang manusia hidup seperti manusia? Ini kalau ini tadi yang di atas Yi itu kebajikan individual, kalau Ren ini sifatnya sosial. Jadi Ren itu hidup berinteraksi dengan orang lain. Rumusnya cuma dua. Ada golden rule, ada silver rule. Golden rule itu perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin dirimu diperlakukan. Kalau silver rule, jangan melakukan pada orang lain apa-apa yang kamu tidak ingin orang lain melakukan pada dirimu. Itu cuma rumus paling dasar interaksi dengan orang lain. Kamu tidak perlu belajar etika sosial. Kamu tidak perlu belajar cara hidup bareng orang lain. Kamu hidup di mana saja pakai rumus itu. Itu golden rule yang jadi landasannya teori-teori tentang HAM, tentang etika. Itu sebenarnya itu. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, dan jangan melakukan orang lain sebagaimana kamu tidak ingin diperlakukan. Kalau kamu senang orang lain jujur padamu, ya kamu jujurlah padanya. Kalau kamu nggak suka dibohongi, ya kamu jangan bohong. Dah, itu prinsip dasar. Jadilah manusiawi di Ren dengan berpadokan pada dua rule itu, dua aturan itu. Jadi prinsipnya cuma itu sudah. Kamu akan jadi manusia. Cuma meskipun secara individu harus ikhlas, tadi berbuat baik pada orang lain, ada kalanya kamu jangan mementingkan dirimu sendiri. Kamu juga harus mikir kepentingan orang lain. Misalnya, kalau tadi kan tanpa syarat. Ada orang bilang, kalau orang berbuat baik padamu, kamu juga harus berbuat baik padanya. Kalau orang berbuat jahat padamu, kamu juga balesnya tetap harus baik. Nah, ketika Konfusius ditanya kayak gini, jawabannya nggak kayak gitu. Itu tak tulis di situ. Jadi ada muridnya tanya, guru, kalau orang baik tak balas baik, kalau orang jahat apa tak balas baik juga? Jawabannya Konfusius, loh kalau gitu yang baik dibalas apa? Kalau yang jahat dibalas baik, yang baik harusnya dibalas sangat baik, apa gitu? Katanya Konfusius, enggak gitu. Kalau yang jahat, yang baik balaslah dengan baik. Kalau orang jahat balaslah dengan adil. Jadi kejahatan itu balasannya bukan kebaikan, tapi keadilan. Kalau enggak kayak gitu, masyarakat rusak. Dari sisi kamu secara individu mungkin yang dijahati no problem, tapi dia yang jahat, tidak akan ada perbaikan. Ya boleh kamu bilang yang baik tak balas baik, yang jelek juga tak balas baik karena hatiku baik. Ya kamu baik, kamu mau baik sendirian kan nggak mungkin. Orang lain juga harus kamu bikin baik dong. Jadi balasannya harus keadilan. Ingatkan. Atau ada sistem yang hukum, ya hukumnya harus dijalankan dalam rangka keadilan. Jadi jangan ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri, diselingkuhi istri pertama dikasih istri kedua. Nggak bisa gitu loh. Jadi kalau kayak gitu dunia akan rusak secara sosial. Secara individual mungkin bagus, tapi secara sosial tidak akan ada ketentraman kalau kayak gitu. Maka yang jahat bukan dibalas jahat, tapi dibalas adil. Itu demi stabilitas sosial. Kita kan sering kayak gitu. Ada orang bilang, kamu diomongin jelek tuh sama temanmu. Biar aja ngomong jelek.
Yang penting kalau dia ngomong jelek terus, pahalanya dia dikasih aku, dosaku dikasih ke dia. Kan kamu sering gitu kan prinsipnya. Loh, kalau kayak gini tidak ada perbaikan dong. Kamu berarti nggak sayang sama temenmu dong. Katanya kamu orang baik. Harusnya kamu bikin gimana caranya sejauh kemampuanmu, temenmu yang keliru itu jadi benar, yang jelek jadi bagus. Baru dengan cara gini dunia sosial akan tertib. Lah kalau yang dizolimi cuek terus semua, yang jahat jahat terus, dan dunia gak akan stabil. Maka kebaikan balaslah dengan kebaikan, kejahatan balaslah dengan keadilan. Ya keadilan itu nanti ada sistemnya sendirilah. Bisa undang-undang, bisa etika. Jadi jangan dibiarin aja, atau dibales dengan yang kebaikan malahan. Nanti orang jahatnya jahat terus, tidak ada perbaikan. Oke, makanya kan Nabi bilangnya unsur ahoka zoliman au mazluman. Kalau yang mazluman jelas, tapi yang zolim gimana menolongnya? Bukan kok terus dikasih hadiah, tapi yang zolim itu dihindarkan biar dia tidak zolim lagi. Itulah keadilan namanya. Oke, jadi ajaran kedua, Ren. Ajaran ketiga, Li. Li itu peribadatan yang berkembang jadi kesusilaan. Li itu kalau awalnya sebelum Konfusius itu persembahan, korban. Jadi ini ritual yang di semua agama di mana-mana selalu ada persembahan. Yang di Islam terus jadi korban. Kalau di Konfusius, jadi makna dari Li, iya sih dia ritual, cuma ditambahi lagi. Ritual itu sebenarnya nggak sekedar ritual, tapi dia simbol dari kepasrahan dan kepatuhan. Nah, di dunia sosial, kepatuhan ini berarti kepatuhan terhadap moralitas, patuh terhadap norma-norma yang berkembang di masyarakat. Jadi, jadilah kamu orang baik, orang bijaksana, yang manusiawi, yang punya kesopanan. Jadi itu 3 prinsip awal, Li dan Ren. Itu biasanya jadi satu. Li dan Ren itu, yang Li itu yang individual, Li itu ruhnya, Ren itu ekspresi keluarnya, kayak lahir dan batin. Jadi dirimu adalah manusia yang bermoral, yang diekspresikan keluar secara manusiawi, yang hasilnya nanti orang yang bijaksana. Nah itu nyawanya Konfusianisme. Terus Zi. Kalau Zi artinya kearifan. Kearifan atau kebijaksanaan yang gabungan dari kecerdasan dan kepandaian. Caranya jadi orang bijaksana itu yang di bawah itu pepatah-pepatah dari Konfusius. Jadi kalau kamu melihat orang yang bijaksana, berusahalah menyamainya. Tapi kalau kamu lihat orang tidak bijaksana, ya jangan disamai. Nanti kamu jadi tidak bijaksana juga. Periksalah dirimu sendiri. Jangan-jangan kamu juga sebenarnya kayak dia, tidak bijaksana. Jadi kalau ada orang bijaksana, kamu dekati dia dan kamu samai kebijaksanaannya. Kalau ditembang itu wong kang soleh kumpulono, biar kamu bisa niru. Jadi pelajaran paling gampang itu niru. Kalau kamu susah, gimana sih Pak jadi orang baik itu? Carilah orang baik dan tirulah. Simple. Nah, kalau gitu kita nggak bisa dapat pelajaran Pak dari orang yang tidak baik. Bisa. Kalau kamu punya teman tidak baik, belajarlah dari dia,
untuk biar dirimu nggak kayak gitu. Jadi periksalah dirimu. Punya teman satu utangan lagi, misalnya, aku nggak usah kayak gitulah, gitu loh. Yang satu, wah temanku yang ini rajin sekali baca buku, harusnya aku kayak dia, tak tirulah. Kalau kamu sudah bisa kayak gini, kamu termasuk juga orang yang bijaksana. Jadi kalau lihat yang jelek-jelek, ndak kesusu marah-marah, ndak kesusu menyesat-nyesatkan. Menurutku yang kayak gitu keliru, aku ndak akan kayak gitu deh. Itu orang bijaksana. Wah, itu luar biasa bagus. Gimana ya caranya aku bisa kayak gitu? Itu kebijaksanaan. Terus yang kedua, orang bijaksana itu bila kamu melakukan kesalahan, jangan takut untuk memperbaiki. Jangan gengsi. Tidak sekedar minta maaf loh ya, tidak sekedar ngaku salah, tapi apa? Diperbaiki. Itu baru orang yang bijaksana. Tidak ada gunanya kamu bolak-balik salah minta maaf, salah minta maaf. Lama-lama orang tidak percaya. Mesti keliru lagi, mesti salah lagi, mesti minta maaf lagi. Tidak, orang bijaksana itu kalau keliru, kalau salah, dia berusaha memperbaiki. Itu orang bijaksana. Ciri selanjutnya, ciri yang ketiga, orang bijaksana itu kalau tahu, yo gayanya kayak orang yang tahu. Kalau tidak tahu, gayanya seperti orang yang tidak tahu. Sekarang kan banyak kebolak-balik. Yang pinter karena khawatir diganggu, ditanyai macam-macam, direpoti, pura-pura nggak ngerti aja deh. Sementara yang nggak tahu, guayane kayak tahu-tahu. Tenang aja, urusan sama aku beres, ngerti-ngerti, tenang aja. Itu dia nggak tahu kalau dia nggak tahu. Itu sumber kekacauan sudah. Di Indonesia hari ini coba dilihat komentator-komentator yang diwawancara di TV itu kan, pernah nggak ada yang diwawancara di TV? Menurut Bapak gimana problem ini? Ada nggak yang bilang, wah mohon maaf ya, saya nggak tahu itu, ilmuku terbatas ya kan? Nggak ada kan yang kayak gitu. Mesti semua berusaha untuk pingin jawab, pingin komentar. Itu yang bikin rusak. Karena yang nggak tahu nggak gaya kayak nggak tahu. Yang tahu pura-pura nggak tahu. Aku pura-pura nggak tahu aja. Kalau ngerti, orang-orang ngerti aku tahu, mesti ditanyai macam-macam, mesti dikejar-kejar, mesti dikonsultasiin, repot, nggak usah lah. Itu orang ngerti pura-pura nggak ngerti. Itu kan kalau di Ghazali kan ada beberapa tipe. Orang ngerti tapi nggak tahu kalau dia nggak ngerti, itu ciri pertama. Tapi ada orang ngerti dan tahu dia ngerti, orang paling baik. Ada orang nggak ngerti tapi nggak tahu kalau dia nggak ngerti. Ada orang nggak ngerti dan tahu kalau dia ngerti. Itu kalau di Ghazali ada 4. Kalau orang pinter tapi nggak sadar kalau dia pinter, itu kayak orang tidur tinggal dibangunkan. Ayolah, kamu bisa kok, kamu ngerti kok, kamu nggak pede aja. Sebenarnya kamu sudah ngerti. Itu orang ngerti tapi dia nggak tahu kalau dia nggak ngerti. Yang paling bahaya itu yang terakhir, orang nggak ngerti tapi nggak tahu kalau dia nggak ngerti. Bodoh tapi merasa pinter. Wah, rusak itu dunia sudah. Ya kan? Orang bijaksana adalah orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Katanya Sokrates kan gitu. Jadi justru ciri orang bijaksana adalah yang tahu batas pengetahuannya. Aku ngerti sih, cuma ngertiku cuma sampai segini. Dan luasnya ilmu itu masih banyak yang saya nggak tahu. Itu orang bijaksana. Orang semakin pinter biasanya semakin bijaksana. Kenapa sih ada istilah filsafat padi, semakin pinter orang semakin menunduk? Menunduknya orang pinter itu bukan karena semata-mata acting rendah hati dan rendah diri, enggak. Tapi karena dia semakin sadar bahwa ternyata masih sangat luas yang aku enggak ngerti. Berarti dia semakin pinter. Tapi semakin kamu merasa pinter dan merasa
canggih itu menunjukkan sebenarnya semakin gak pinter kamu. Orang semakin luas wawasannya, semakin oh iya ya, ternyata banyak yang aku gak ngerti. Mungkin kemarin kamu belajar filsafat karena gak terlalu banyak ngertinya filsafat, ya paling orang-orang itu pikiran-pikirannya kayak gitu aja. Tapi begitu sampai ke season sekian, seri sekian, kamu luas ternyata, macam-macam isinya filsafat itu. Semakin kamu agak-agak minder gimana, wah berarti aku selama ini gak ngerti apa-apa. Sampai detik ini juga mungkin aku gak ngerti apa-apa, masih semakin menunduk. Tapi semakin kamu ngangkat kepala, merasa bisa, semakin menunjukkan sebenarnya kamu sempit. Nah itu makanya ada istilah filsafat padi. Hati-hati menata hatimu sendiri. Oke. Yang selanjutnya, cirinya orang bijaksana, orang yang manusiawi, yang ren, suka cinta kasih, tapi tidak suka belajar, maka dia akan punya cacat bodoh. Orang yang suka kebijaksanaan tapi tidak suka belajar, maka dia akan punya cacat kacau, bingung. Nah itu diingat-ingat. Jadi orang harus belajar. Orang yang baik hati, orang yang ren tapi gak mau belajar, maka dia akan tampak sebagai orang bodoh. Orang yang bijaksana, cendekiawan, orang yang diposisikan sebagai elit pinter, agamawan, mahasiswa, kok tidak mau belajar, maka dia akan tampil sebagai orang bingung, tidak jelas. Maka kuncinya orang bijaksana yang terakhir, dia harus mau belajar kepada siapapun, tentang apapun, tidak milih-milih. Ngaji apapun, kalau ada waktu ya ikut, kecuali ada halangan. Saya mohon maaf Pak, nggak datang, ada halangan. Kenapa? Mood saya sedang jelek. Alasanmu yang paling banyak kan itu sebenarnya, mood saya jelek. Ngaji itu tidak butuh mood. Jadi tidak usah peduli mood loh. Pokoknya jalan aja. Kalau memang ada waktu luang, tidak ada halangan, jalan aja. Itu kebijaksanaan. Selanjutnya, layak dipercaya. Itu kuncinya. Kamu harus tampil sebagai orang yang sidik, bisa dipercaya. Kalau enggak, apalagi tidak ada orang yang bisa dipercaya di tengah masyarakat, masyarakat akan rusak. Konfusius pernah ditanya, syaratnya negara jaya itu apa? Katanya Konfusius, cirinya 3. Makan harus cukup, persenjataan cukup, dan ada kepercayaan dari rakyat. Terus ada yang tanya lagi, dari 3 itu kalau ada 1 yang dikurangi apa? Yo persenjataan lah. Nggak ada senjata, nggak ada militer juga mungkin nggak apa-apa. Yang penting orang masih bisa makan dan rakyat percaya. Kalau hilang semua, yang minimal ada 1 aja apa? Ya kalau semua nggak ada, paling tidak harus ada kepercayaan masyarakat. Kalau yang 1 ini hilang, bubar. Nggak harus negara. Ngaji ini aja, level RT aja, level takmir aja, kalau tidak ada yang layak dipercaya dan masing-masing saling tidak percaya, saat itu juga akan bubar organisasi sosial. Kamu tidak percaya padaku, aku tidak percaya padamu, minggu depan gak akan ada yang berangkat. Opo ngaji cuma gitu aja, tidak sama angkat. Saya juga gitu. Alah mahasiswa dikasih tiap hari ngaji ya ora iso-iso. Rasa mangkat. Lah padha ora percaya nih ndak aja ngaji sudah bubar, enggak jalan. Kalau aku ndak percaya bahwa kamu paham yang tak omongkan, mungkin aku males. Besok enggak usah ngaji lagi. Kamu juga gitu. Kalau kamu enggak percaya bahwa aku bisa ngasih kamu sesuatu, kamu juga enggak berangkat. Kita ada di sini karena kita saling percaya dan memang bisa dipercaya. Itu fondasinya masyarakat. Kalau kamu sudah tidak percaya sama presiden dan presiden juga tidak percaya sama kamu, tinggal nunggu waktu. Cepet. Jadi gampang.
untuk membubarkan dunia sosial itu tinggal dibubarkan saling percaya. Jangankan yang besar-besar. Wong kamu sama pacarmu aja, kalau nggak saling percaya besok pagi bubar. Ayo tadi malam sama siapa? Ya, mesti gitu kan, nggak percaya. Tidur mas, Anda nggak percaya aku tidur. Buktinya Facebooknya kok nyala terus misalnya. Chattingan sama siapa tadi malam, kan mesti gitu. Kenapa nggak saling percaya? Oke. Dan yang kesekian Tianmeng, takdir. Jadi setiap orang, kenapa sih tadi disuruh reification of names, disuruh memperjelas nama, disuruh menegaskan identitas dan apa yang harus kamu lakukan? Karena setiap orang punya jalannya sendiri. Biasanya orang tidak berjalan di jalurnya karena dia tidak menerima takdirnya. Kenapa kok ada kayak tadi macam-macam? Tani gayane kayak bos, yang bos gayane kayak pejabat. Itu karena dia tidak percaya dengan jalannya sendiri, tidak percaya dengan takdir, jalan langit yang ditetapkan untuk dirinya, fate. Jadi kehendak Tuhan. Tianmeng itu makna harafiahnya bisa kehendak Tuhan atau mandat dari Tuhan. Kamu jadi mahasiswa, jadi kakak, jadi anak, jadi saudara, jadi teman, itu sudah jalan yang digariskan oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Tian, oleh langit. Maka bereskan jalan yang sudah digariskan itu. Kamu gak usah nyeleweng nyari jalan yang lain. Jalanmu sudah itu. Nah kalau kamu gak melakukan itu, emangnya siapa yang melakukan? Skripsi itu sudah jalanmu, wong kamu mahasiswa. Kalau ndak mbok garap-garap, emangnya sopo sing ngarep garapke? Nunggu apa lagi? Kan gitu. Jadi terimalah takdirmu untuk nggarap skripsi, terimalah takdirmu untuk ujian, terimalah takdirmu untuk nggarap tesis, nggarap disertasi. Kenapa? Itu sudah jalanmu. Karena kamu punya identitas jadi mahasiswa. Itu loh. Nggak usah dilawan. Karena kamu laki-laki dan muslim, maka kamu punya takdir sunat. Ya diterima aja meskipun sakit. Wong itu sudah jalannya. Arep ndak sunat piye, susah kamu nanti malahan. Ya kan? Gak enak memang sunat itu, tapi ya dalane kuwi piye neh. Gitu loh. Hidup itu harus kayak gitu katanya Konfusius. Kamu ngerti jalanmu dan tegaslah di situ, reification of names. Kalau enggak, ya mesti tatanan jadi rusak. Yang pelawak ya wis ndagelah, bikin orang tertawa, terhibur, selesai. Lah kalau pelawak banting setir dadi kiai, lah umat yang butuh nasihat akhirnya cuma bisa ketawa, nggak dapat apa-apa. Gitu loh. Yang kiai nyajat di DPR, lah rusak kabeh, ndak karu-karuan. Jadi masing-masing punya jalan, tapi golek jalan dewe-dewe ndak jelas. Tianmeng. Percayalah dengan takdir. Jadi percaya takdir itu tidak sekedar terus semua ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan, selesai. Tidak, tapi reification of names. Semua yang kamu alami, faktisitas, fakta-fakta hidupmu itu kan jalan. Kayak di Tau kemarin. Tetapi di situ, jalanlah di situ, tegaskan di situ sesuai jalanmu. Nah, orang yang bisa melakukan semua yang di atas tadi namanya Junzi, manusia budiman. Ya, manusia yang berbudi. Ini khas, mungkin serapan dari bahasa Inggris. Budiman, temannya Superman, Batman, Spiderman. Ya, loh iya kan? Superman manusia super, Batman manusia kelelawar. Nah, Budiman itu manusia budi. Oke. Kalau di Tiongkok disebut Junzi. Jadi ini orang yang
yaitu terjemahannya saya agak susah, jadi manusia yang budiman, berbudi, susilawan, punya tata susila. Ya, susila. SBY itu susilawan. Ya, Susila Bambang Yudayana. Terus orang yang luhur, orang yang agung, orang yang bijaksana, itu Junzi. Di banyak sekali kitab-kitabnya Konfusius ada identifikasi Junzi. Junzi itu orang yang memegangi kebenaran sebagai dasar hidupnya, tata krama kesusilaan sebagai pedoman perbuatannya, mengalah dalam pergaulan dan menyempurnakan diri dengan sikap dapat dipercaya. Itu Junzi. Atau ada lagi dia bilang seorang Junzi menuntut dirinya sendiri, sementara orang yang rendah budi menuntut orang lain. Lawannya Junzi itu Sioren. Jadi orang kecil. Kalau Junzi itu orang besar, orang agung. Kalau Sioren itu orang remeh. Nah, orang besar itu yang dituntut selalu dirinya sendiri untuk lebih baik. Sementara orang kecil itu selalu menyalah-nyalahkan orang lain, menuntut orang lain. Jadi kamu ingin jadi orang besar apa orang kecil tergantung sikapmu. Kamu lebih suka menuntut dirimu, aku bener gak? Sesat gak? Keliru gak? Ke diri, bukan ke yang lain. Itu Junzi. Terus seorang Junzi bukan alat, karena dia adalah aktor, pelaku. Junzi mengutamakan kepentingan umum, bukan kelompok, bukan mazhabnya, bukan alirannya, tapi kepentingan bersama semua anggota masyarakat. Terus Junzi mau berlomba tapi tidak mau berebut. Itu dalam kalau dibahas. Mau berkumpul tapi tidak mau berkomplot. Ya kan? Mau berlomba itu ya setiap orang harus semakin maju, semakin maju, semakin maju, semakin baik. Kalau lomba itu jajar terus pingin lebih maju dari yang lain. Kalau berebut itu tidak jajar tapi tabrakan. Kalau rebutan itu kan sudah jadi gerakannya kacau. Tapi kalau berlomba itu gerakannya pasti maju. Jadi orang besar itu selalu ingin lebih baik dan dia berlomba dengan orang lain untuk lebih baik, tapi tidak mau rebutan dalam hal apapun. Terus seorang Junzi tidak memuji seseorang karena kata-katanya dan tidak melecehkan orang karena orangnya. Silahkan kamu renungkan sendiri di rumah. Jadi orang besar itu tidak tertipu oleh kata-kata dan tidak melecehkan orang. Itu argumennya panjang kalau kamu pikir. Silahkan kalau kamu orang besar akan bisa memahami ini. Nah, tadi itu kalau nanti di Konghucu lahirlah 5 norma kesopanan. Dasarnya yang ajaran-ajaran di atas itu melahirkan 5 norma kesopanan. Yang bentuk kesopanannya adalah respect atau xiao. Raja dengan menterinya, atasan dengan bawahannya, ayah dengan anaknya, dan seterusnya. Oke, terus 8 prinsip belajar saya masukkan karena mungkin ada yang ingin tahu gimana sih urut-urutan cara belajar. Yang pertama, belajar hakikat segala sesuatu. Prinsip-prinsip belajar. Jangan belajar yang dangkal-dangkal, nggak ada gunanya. Mungkin malah merusak mentalmu. Jadi yang dangkal-dangkal itu yang artifisial, yang pinggiran. Nggak usah belajar pacaran, buat apa? Kan ada yang kemarin heboh buku saatnya belajar pacaran. Ngapain pacaran aja dipelajari? Wong nggak usah aja kamu sudah ahli. Iya kan?
Jadi buang-buang waktu, dangkal. Belajar yang esensial, yang hakiki, jangan yang artifisial. Terus prinsip belajar yang kedua, jujur. Dengan jujur kamu bisa ngukur kapasitasmu. Kenapa kamu gak boleh gak jujur? Nanti orang gak bisa ngukur. Nggak apa-apa dikasih nilai E sama dosennya, kalau memang itu jujur, ternyata memang aku belum bisa. Daripada Pak mbok saya dikasih A terus dikasih A bener, akhirnya kamu sendiri salah identifikasi dirimu. Kamu anggap kamu memang kualitasnya A padahal E. Jadi belajar juga harus jujur, biar kamu ngerti level ilmumu itu 60, 50 apa 100. Kalau enggak, mengacaukan sendiri konstruksi kepintaranmu. Orang juga akan susah identifikasi kamu. Bahkan sering-sering kamu sendiri juga tertipu. Jangan seneng-seneng dengan dosen yang nilainya murah atau nilainya pelit. Yang biasa-biasa aja. Dosen yang sangat murah mungkin telah dikoreksi pokoknya 3I A. Itu mesti dosennya sendiri gak jujur. Dan itu bikin kamu gak bisa ngukur kemampuanmu. Apa memang kamu sudah bisa benar kok bijimu A? Jadi, makanya orang Jawa kan menyebutnya tidak sekedar nilai, tapi biji. Jadi biji itu kan semacam benih. Kalau benihnya aja sudah nggak jujur, sudah rusak, nanti tumbuhnya juga akan rusak. Oke ya, biji. Oke, terus belajar berarti kamu harus siap mengubah pikiranmu. Jangan kaku. Belajar berarti kamu siap diubah. Jadi jangan belajar hanya sekedar nambah informasi. Belajar harus punya fungsi transformatif, reformatif. Jadi orang yang semakin baik, semakin baik. Semakin tambah ilmumu, kamu harus semakin meningkat kualitas kemanusiaanmu. Itu yang ketiga. Belajar berarti yang keempat, membina diri sendiri. Kalau 1, 2, 3, 4 sudah beres, maka belajarmu harus juga punya fungsi membereskan keluarga. Keluarga itu ya bisa formal, ayah, bapak, ibu, adik, atau lingkungan sekelilingmu. Sampai kalau lingkungan sekelilingmu beres dan setiap orang lingkungan sekelilingnya beres, pada akhirnya negara juga akan beres. Kalau setiap negara beres, maka akan ada dunia yang beres. Jadi berjenjang, membereskan individu, membereskan keluarga, sampai nanti negara beres dan akhirnya dunia akan beres. Oke. Dalam hidup ini, bermasyarakat khususnya, ada 4 faktor yang harus kamu perhatikan. Yang pertama kelakuanmu, yang kedua ucapanmu, yang ketiga baru kehidupan sosial politik harus kamu perhatikan beres tidaknya, dan yang terakhir baru dunia sastra, dunia seni, dunia estetika, dunia hiburan. Itu agak ranking. Jangan dibalik. Jangan nyari hiburan terus tapi melupakan kelakuanmu. Itu agak ranking. Tidak mungkin pemerintah beres kalau kelakuan dan omonganmu rusak. Tidak mungkin kamu bisa menikmati hiburan dengan nyaman kalau pemerintahannya kacau. Maka itu ranking. Itu prioritas kehidupan di tengah masyarakat. Bereskan dulu perilaku, bereskan dulu tutur kata sopan santun, bereskan dulu kehidupan sosial politik, baru yang terakhir kita bisa menikmati hidup. Kalau enggak, kita akan sering galau, sering sumpek karena kehidupan kita kacau. Nah, itu sarannya Konfusius. Dan Konfusius punya 8 sifat mulia. Nanti silahkan kamu baca sendiri. Ada Hao, Ti, Tiong, Sin, Li, Ji, Liam, Ti. Jadi ini kalau di Islam namanya Akhlakul Karimah. Silahkan dipelajari.
Yang pertama tulus dan berbakti. Yang kedua hormat pada yang lebih tua. Yang ketiga punya watak setia. Yang keempat bisa dipercaya dan menepati janji. Yang keenam tata krama sopan santun, etiket dijaga. Yang selanjutnya solidaritas, tenggang rasa, tepo seliro. Yang selanjutnya hidup sederhana dan tidak nyeleweng. Banyak kan yang sederhana sih sederhana tapi nyeleweng. Itu yang harus diperhatikan. Jadi sederhana saja nggak cukup ya. Yang pertama-tama harus tidak nyeleweng. Pak, saya sederhana Pak, saya hemat air, 3 hari baru mandi sekali. Itu namanya sederhana sih, tapi sesat itu. Kasihan temenmu. Jadi liam, hidup sederhana tapi tidak nyeleweng. Terus menahan diri dari perilaku yang amoral, yang dapat merusak moralitas. Oke. Ada beberapa quotes dari Confucius. Hati-hati, ini penyakit kita. Orang yang punya ilmu, mahasiswa, dosen, ilmuwan, cendekiawan. Katanya Confucius, tahu apa yang harus dilakukan namun tidak melakukan adalah sifat seorang pengecut. Kamu harus jadi orang baik. Kamu harusnya rajin belajar. Kamu harusnya, kan banyak, kamu tahu, sangat tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi banyak juga yang tidak kamu lakukan. Jadi mungkin 80% perilaku kita agak pengecut. Pakai kategorinya Confucius. Tahu mana bagus, tahu mana tidak bagus, tapi kan kita tidak menjalankan yang bagus itu. Ngaji itu bagus, kadang-kadang kita malas. Tahajud itu bagus, masih ada yang rajin tahajud enggak? Sudah enggak aneh ya. Nah, itu kita tahu yang bagus-bagus tapi tidak jalan yang bagus-bagus itu. Oke, orang besar, orang mulia itu biasanya takut pada 3 hal. Yang pertama takut pada Tuhan dan perintahnya. Yang kedua pada alim ulama. Dan yang ketiga pada hikmah orang-orang terdahulu. Dan lawannya orang picik itu orang yang cuek terhadap perintah Tuhan, orang yang tidak menghargai alim ulama, dan orang yang melecehkan hikmah orang-orang terdahulu. Jadi orang besar, orang agung, orang mulia itu muhafadzah alal qadim. Jadi menghargai para ulama zaman dahulu. Kalau nggak ada mereka, kita tidak akan nyampe di stasiun ini hari ini. Perjalanan itu kan kayak rangkaian. Kamu bisa kayak gini kan, banyak sekarang kan yang itu pikirannya Ghazali sudah ndeso, tidak relevan lagi, sudah kan kayak gitu banyak sekarang. Saya langsung aja ketemu Allah. Levelmu apa mau ketemu Allah langsung? Nah, jadi jangan cuek terhadap perintah Allah. Hargai para cendeki. Alim ulama itu tidak cuma kiai ya, orang-orang pintar, cendekiawan. Dan yang ketiga, jangan melecehkan ajaran terdahulu. Mereka adalah mutiara pada zamannya. Terus ini prinsip juga, manusialah yang bikin sistem, bukan sistem yang bikin manusia. Manusialah yang bikin sistem bagus, bukan sistem bagus yang bikin manusia. Seperti saya bilang tadi bahwa tidak ada gunanya undang-undang konstitusi bagus kalau orangnya rusak, karena kuncinya ada di manusianya. Kemenangan sejati bukan karena kamu tidak pernah kalah, tidak pernah gagal, tapi karena kamu sanggup bangkit lagi setiap kali kamu jatuh. Itu Confucius. Tidak perlu tak jelaskan karena di Facebook kamu sering ngomong kayak gini. Ya, meskipun kamu mungkin nggak tahu sumbernya itu Confucius. Ini yang sering kamu lakukan. Katanya Confucius, kamu tidak boleh buka buku tanpa belajar sesuatu. Kita masih sering kan
moco sampai ngantuk, sampai tidur, terus tidak dapat apa-apa. Harusnya setiap kali buka buku, bahkan buka Quran untuk ngaji, kita dapat sesuatu. Tidak cuma dapat capeknya. Paling tidak ya mungkin kamu inget-inget, atau syukur-syukur kamu catatlah, di buku ini aku dapat ini, di buku ini halaman sekian aku dapat ini. Ada sesuatu, tegaskan itu, biar kamu tidak melakukan kesia-siaan. Buat apa buku di rakmu jejer-jejer kalau dibuka aja nggak pernah. Tapi buat apa juga dibuka kalau kamu nggak dapat apa-apa. Jadi kasih aja ke orang lain yang bisa lebih memanfaatkan itu. Lawang gitu itu lo bukunya dipinjam temanmu, nggak balik kamu masih marah-marah. Oh nggak pernah kamu buka. Mungkin temanmu lebih bisa memanfaatkan. Jadi buka bukumu, tutup botol. Buka bukumu, tutupin botolmu. Terus ya kok tiba-tiba ingat lagu tutupan botolmu itu. Ya wis ndak apa-apa, disambung lagu itu. Jadi bukalah bukumu dan tutupan botolmu, tapi dapat sesuatu. Nah, tidak, ini karena dia prinsipnya orang harus bisa dipercaya. Tidak percaya teman sendiri itu lebih memalukan daripada ditipu oleh teman. Itu mending kamu ditipu temanmu daripada kamu tidak percaya sama temanmu. Wah, itu prinsip. Jadi kalau mungkin kamu sedang uangmu habis, pingin utang ke temanmu, kamu tinggal bilang katanya Konfusius. Jadi kalau yang diutangi bilang kamu bisa bayar toh, lah percaya saja padaku lah, aku kan temanmu. Katanya Konfusius, tidak percaya teman itu lebih memalukan daripada ditipu oleh teman. Jadi kamu tak tipu tidak apa-apa, asal kamu tetap percaya padaku. Oke, itu Konfusius. Terakhir, ya, hidup itu sebenarnya sederhana. Kita aja yang sering bikin rumit. Oh, itu panjang, itu sudah. Tinggal kamu cari sendiri jelentrehannya kata-katanya Konfusius itu. Hidup itu sebenarnya simple, gampang. Rumusnya sudah jelas. Cuma kita aja yang sering bikin jelimet, bikin ruwet. Oke? Saya kira itu jam 10. Filsafat etika sosial politiknya Konfusius. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di edisi terakhir Filsafat Tiongkok. Kita akan ketemu dengan filsafat perangnya Sun Tzu. Oke, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.